Jika kamu berpikir untuk menambahkan peliharaan di kolam belakang rumah, menambahkan ikan koi ke kolam rumah bisa membawa ketenangan dan keindahan sekaligus untuk rumahmu. Ikan hias yang satu ini memiliki sejarah yang kaya dan merupakan makhluk yang sangat menarik. Ada 20 lebih jenis ikan koi yang memiliki pola, warna dan sisik yang beragam. Ikan koi dikenal karena warnanya yang indah. Ada banyak hal yang perlu diketahui tentang koi jika kamu adalah seorang pemula. Simak video pembahasannya tentang ikan koi. Sejarah ikan koi. Ikan koi atau Nishiki-goi berasal dari Niigata, salah satu prefektur di Jepang. Istilah Nishiki-goi sendiri sudah ada sejak 200 tahun yang lalu. Ikan koi ini diproduksi oleh petani yang membudidayakan ikan mas hitam sebagai sumber makanan untuk bertahan hidup dalam kondisi cuaca musim dingin yang parah. Hasil yang lahir dari ikan mas tersebut adalah ikan mas berwarna cerah dengan sosok mengagumkan yang menonjol dari ikan-ikan yang lainnya. Seiring waktu, banyak yang mulai mengapresiasi ikan koi ini seperti sebuah karya seni yang indah. Kata koi adalah homofon dalam bahasa Jepang untuk kata lain yang memiliki arti cinta atau kasih sayang. Maka dari itu, koi menjadi salah satu simbol cinta dan persahabatan di Jepang. Pada periode Heian 794-1185 ikan koi sudah populer dan dipelihara oleh bangsawan di Jepang. Para bangsawan menikmati memberi makan koi mereka dengan fu. Fu ini merupakan sumber makanan yang berharga dan masih dimakan oleh orang-orang sampai sekarang. Ikan-ikan koi akan dengan tenang muncul ke permukaan saat mereka menaburkan fu. Ikan-ikan koi tersebut tidak pernah berebut dalam keserakahan. Saat ini, hampir di seluruh negara telah menjadikan memelihara ikan koi sebagai salah satu hobi. Orang-orang sangat tertarik dengan karakteristik koi yang damai dan ramah. Efek terapeutik dari mengamati dan berinteraksi dengan ikan sangat dihargai. Menyaksikan ikan-ikan koi berenang seperti mendengarkan sebuah alunan lagu yang damai dan menenangkan. Dikenal sebagai permata hidup yang berenang, nama ikan koi diambil dari kata nishiki dalam bahasa Jepang, yang memiliki arti sesuatu yang indah atau anggun. Pada saat zaman Jepang kuno, ada jenis 4 harta karun diantaranya emas, perak, karang dan brokat berpola aya nishiki. Dari sinilah Nishiki-goi berasal dan ikan koi juga sering disamakan dengan pola brokat yang berwarna-warni dari kain sutra tenun tradisional Jepang. Awalnya ikan-ikan koi ini menjadi sumber makanan di Jepang, namun seiring waktu ikan koi ini dijadikan ikan hias yang dipelihara di kolam taman orang-orang Jepang untuk menambahkan keindahan dan ketenangan di rumahnya. Ketika konsep permata hidup ini berkembang, ikan koi juga dijadikan sebagai simbol kesuksesan, ambisi, ketekunan dan kemajuan dalam hidup. Oleh karena itu, orang-orang di Jepang mulai membangun rumah beserta kolam di taman mereka dan menyimpan ikan-ikan koi di sana sebagai cara untuk mengartikan bahwa tuan rumah mereka merasa bahagia. Di dalam Nihon Shoki, buku sejarah tertua di Jepang, dijelaskan bahwa pada tahun 720 Kaisar Keiko sangat menyukai ikan koi berwarna hitam dan merah. Lalu dari mana berasalnya koi berwarna merah? Ikan koi berwarna merah sebetulnya dihasilkan dari mutasi alami dan kemudian secara bertahap dipilih dan dikembangbiakan. Keturunan ikan koi yang menampilkan warna merah dan kuning berasal dari desa Yamakoshi dan kota Ojiya. Karena penduduk memperhatikan perubahan ini, mereka mulai mengembangbiakan dengan selektif. Melalui proses yang sangat selektif, ikan-ikan koi dibesarkan baik dalam luar ruangan ataupun di dalam ruangan yang diawasi dengan ketat. Ikan-ikan koi ini secara teratur dievaluasi untuk menemukan pola yang paling cerah dan terbaik. Awalnya orang-orang belum mengetahui variasi warna ikan koi di Jepang sampai akhirnya pada tahun 1900-an ketika ikan koi dipamerkan di Tokyo, Jepang. Akhirnya, banyak penggemar ikan koi yang bersemangat untuk bergabung dengan klub ikan koi lokal untuk berbagi pengetahuan tentang ikan dan diwariskan kepada generasi secara turun-temurun. Untuk menjaga kesehatan ikan-ikan koi sangat penting untuk memperhatikan kualitas air di lingkungan koi tumbuh. Itulah sebabnya banyak peternak ikan koi di Jepang hanya menggunakan persediaan dengan kualitas terbaik untuk perawatan dan pemeliharaan kolam. Makanan ikan koi pun juga dibuat khusus untuk menjaga warna-warna cerah ikan koi dan juga menjaga kesehatannya. Jenis ikan koi. Sebelum membahas lebih dalam tentang berbagai jenis ikan koi, ada baiknya untuk memahami dengan jelas perbedaan ikan koi dan ikan mas yang hampir terlihat mirip. Pada zaman dulu, ikan koi merupakan sumber makanan di kalangan petani-petani Jepang.
Sedangkan ikan mas pada zaman dulu merupakan ikan yang menarik secara visual, syarat akan sejarah dan budaya dan merupakan simbol kedamaian dan harmoni. Untuk perkembangbiakannya, ikan koi mulai dikembangbiakkan pada tahun 1800-an di Jepang, sedangkan ikan mas sudah dikembangbiakkan sejak 2000 tahun lalu di China. Untuk proporsinya, ikan koi termahal di dunia berukuran 100 cm, sedangkan ikan mas bisa memiliki ukuran dari 20-25 cm. Ikan koi sendiri memiliki bentuk badan yang konsisten, sedangkan ikan mas memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Untuk pemeliharaannya, ikan koi lebih bagus hidup di dalam air tawar yang bersih atau menggunakan alat penyaring, sedangkan ikan mas tidak perlu. Berikut adalah beberapa jenis ikan koi. Ikan koi kohaku. Di antara semua jenis ikan koi kohaku dianggap sebagai raja dibanding jenis ikan koi lainnya. Ikan koi kohaku adalah yang pertama dalam bagian jenis ikan koi yang memiliki dua warna pada tubuhnya. Warna dan polanya merupakan penemuan luar biasa bagi petani padi. Bahkan hingga hari ini, ikan koi kohaku masih digemari di antara jenis ikan koi lainnya. Banyak penggemar ikan koi yang suka memamerkan dan menonton ikan koi jenis ini di pameran ikan koi. Ikan koi kohaku yang berkualitas bagus akan memiliki tanda merah pada tubuh utamanya dengan warna putih solid. Seringkali rona kekuningan yang terlihat di moncongnya juga menjadi salah satu karakteristik dari ikan koi kohaku. Tanda merah pada ikan koi kohaku terdiri dari dua jenis utama. Jenis tanda yang pertama memiliki rona warna ungu yang halus. Warna ungu ini tidak luntur seiring bertambahnya usia ikan koi kohaku, dan ini adalah salah satu karakteristik yang paling penting. Jenis tanda yang kedua pada ikan koi kohaku adalah jenis yang populer. Warna oranye dan merah lebih sulit dipertahankan. Saat tanda ini menjadi lebih menonjol, kualitas ikan koi kohaku juga meningkat bisa mencapai 10 kali lipat. Biasanya, penggemar ikan koi akan lebih memilih jenis ikan kohaku yang kedua. Ikan koi asagi. Bersama dengan ikan koi kohaku, koi asagi merupakan salah satu jenis ikan koi purba. Koi asagi dianggap sebagai makanan lokal di kalangan petani Jepang di masa lalu sampai mereka menyadari keindahan dan potensi ikan koi yang sebenarnya. Hampir setiap penggemar ikan koi memiliki koi asagi di kolamnya. Ikan koi asagi memiliki pola sisik yang khas seperti berlian, dan ada tanda merahnya. Koi asagi berbeda dengan koi metalik, mereka tidak memiliki kilauan pada tubuhnya. Tanda merah tanda haid pada ikan koi asagi terlihat jelas pada bagian ekor, perut dan pelat insangnya. Tanda merah pada ikan ini jarang muncul di sirip punggung. Versi kelas tertinggi ikan koi asagi memiliki kepala putih bersih dengan warna abu-abu yang halus. Selain itu, ikan koi asagi yang memiliki sisik biru paling cerah adalah yang paling mahal karena itu adalah jenis ikan koi asagi yang paling diidam-idamkan. Ikan koi Taiso Sanke. Ikan koi yang lebih populer adalah ikan koi Taiso Sanke. Ikan ini memiliki pola merah hitam putih. Ikan koi Taiso Sanke pertama kali dikembangbiakkan sekitar tahun 1868. Ikan koi Taiso Sanke didominasi oleh warna hitam halus di seluruh tubuhnya dan memiliki sedikit corak merah dan putih. Ikan koi Taiso Sanke memiliki banyak kemiripan dengan ikan koi kohaku, kecuali corak hitam yang dimiliki ikan koi Taiso Sanke. Ikan koi ini pertama kali dikembangbiakkan pada masa pemerintah Kaisar Taiso, maka dari itu jenis ini diberi nama Taiso. Peternak ikan Taiso Sanke pertama kali adalah Gonzo Hiroi. Ikan koi beko. Ikan koi beko adalah ikan koi hitam putih non-metalik dengan bintik hitam di seluruh tubuhnya. Koi beko memiliki 3 varian warna yaitu putih, kuning dan merah. Di antara ketiga varian tersebut, koi beko warna kuning adalah jenis yang paling langka. Untuk keseimbangan visual yang lebih baik kepala ikan koi beko harus bersih tanpa corak dan berwarna putih solid. Ikan koi ginrin. Ikan koi ginrin memiliki kilau metalik yang berbeda dan ini merupakan salah satu ciri khas yang paling menarik. Orang yang pertama kali mengembangbiakkan ikan koi ginrin adalah Kamidera dari Hiroshima. Gin dalam bahasa Jepang memiliki arti perak, sesuai dengan warna dari ikan koi ginrin. Mungkin kamu jarang melihat ikan koi jenis ini karena produksi yang terbatas dari jenis ikan koi ginrin. Biasanya bukan pola dan tanda ikan yang menjadi hal menonjol dalam ikan koi ginrin, namun sisik koi yang menentukan kelas ikan koi ginrin. Ikan koi doitsu. Doitsu adalah bahasa Jepang yang memiliki arti deus atau Jerman.
Ikan koi yang satu ini merupakan ikan yang populer pada zaman dulu di kalangan orang Jerman dan terkenal akan kelezatannya. Bagi penggemar ikan koi, ikan doitsu disukai karena tubuh mereka yang kokoh dan terlihat sangat mempesona, namun sebagian ada yang menganggap bahwa ikan koi doitsu bukanlah jenis koi karena tidak memiliki sisik yang metalik. Ikan koi gosiki. Ikan koi gosiki dikenal dengan pola warna segi 5. Belum lama ini, ikan koi gosiki diidentifikasi sebagai bagian dari ikan koi kawarimono. Namun karena popularitas dan pola warna koi yang khas, mereka diberi tempat terpisah dari varietas ikan koi. Ikan koi gosiki sering disebut permata merak di kolam karena 5 warna yang ada di bagian tengah tubuhnya. Biasanya, warna dasar tubuhnya adalah putih dan kemudian terdapat corak berwarna lainnya. Ikan koi hirenaga. Sejarah ikan koi hirenaga cukup unik. Pada awalnya Kaisar Hirohito datang ke Indonesia dan melihat ikan mas sirip panjang, lalu ia sadar dan tertarik untuk mengawinkan silang ikan mas sirip panjang dengan ikan koi dari Jepang. Dia membawanya idenya kepada para ahli tentang berbagai jenis koi di unit perairan pedalaman Saitama. Peternak koi di sana menciptakan varian koi hirenaga pertama kali pada tahun 1991. Itulah sejarah ikan hias koi. Semoga video ini bermanfaat saya dan Anda. Jika suka dengan pembahasan video kali ini, jangan lupa di like videonya dan jangan lupa subscribe dan pencet notifikasinya agar tahu video-video saya yang terbaru. Dan jika video kali ini bermanfaat buat Anda dan teman Anda bisa di-share videonya. Terima kasih. Salam Iwa Amis Hurroa Miyom Amisi. Horroa.